Hadirmu selalu ku nanti untuk mendekatkanku pada Ilahi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, damaikan hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang dimana tema tersebut membuat kita akan semakin sadar insyaallah dengan apa yang kita miliki saat ini, yaitu adalah berharganya sebuah keimanan. Mengapa kita sebut keimanan ini sangat berharga? Mari kita simak beberapa ayat yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah di bulan Ramadan kita sering mendengar ayat yang berbunyi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, jika ada dalam Al-Quran ayat yang diawali oleh Ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah dengan seksama, karena bisa jadi itu adalah sebuah perintah yang harus kita taati atau sebuah larangan yang harus kita jauhi. Dalam ayat ini diawali oleh Ya ayyuhalladzina amanu, kita harus perhatikan apa selanjutnya, yaitu adalah kutiba alaikumusiyam, sebuah perintah di mana kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain tidak bukan meningkatkan keimanan kita menjadi level ketakwaan. Ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, ibadah puasa khususnya, ketika kita menjalankan dengan penuh keringanan dan juga tidak merasa berat, ataupun kita bisa kuat menjalani selama sebulan, maka berbahagialah karena kita termasuk orang-orang yang terpanggil dalam ayat ini. Karena di luar sana mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang pada siang harinya makan di sebuah tempat gitu, dan kita tidak mengetahuinya, mungkin hanya dia yang Allah yang tahu, atau dia dan penjual makanan yang tahu gitu. Dan kita bersyukur karena ketika kita melaksanakan puasa ini dengan nikmat dan juga dengan sebulan penuh ini kita bisa menjalankan dengan baik, artinya masih ada keimanan dalam tubuh kita. Nah, itu yang pertama yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita merasa nikmat menjalani sebuah ibadah, berarti ada seruan yang seolah-olah kita terpanggil dalam seruan tersebut. Yang kedua, mengapa keimanan kita berharga? Karena dalam Al-Quran surat Ali Imran ya, ayat 191 disebutkan, Ya ayyuhal innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Dalam ayat 91 ya, 91 maaf bukan 191, ayat 91 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih, tidak akan diterima tebusan dari mereka emas sepenuh bumi. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dan mereka tidak ada penolong bagi mereka. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa sesungguhnya orang-orang kafir di akhirat nanti tidak akan bisa menebus kekafiran mereka dengan keimanan, walaupun dengan emas sepenuh bumi Allah tidak akan terima itu. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Ini menandakan bahwa ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada sebuah keimanan yang ternyata itu sangat berharga, sebagaimana kita memiliki sebuah barang atau benda yang sangat mahal harganya, yang sangat kita memperoleh benda tersebut dengan susah payah, tentunya kita akan menjaga dengan baik, kita akan merawatnya, tidak dipinjamkan ke sembarang orang, dan itu karena menurut kita itu adalah sebuah benda yang berharga yang perlu kita jaga. Begitu juga dengan keimanan, ketika kita menyadarinya bahwa iman kita ini sangat berharga, iman kita ini sangat mahal, tidak bisa ditebus
dengan apapun gitu, maka kita akan menjaganya dengan baik. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kita bersyukur telah Allah berikan hidayah, karena dalam sebuah ayat, yaitu adalah surat Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah berikan kehendak, Allah berikan petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam. Dan lawan dari petunjuk adalah kesesatan. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sesak, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang naik ke langit. Di dalam ayat ini kita bisa mempelajari sebuah pesan yang menarik gitu, bahwa seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa orang yang diberi kesesatan, pada sejatinya sesungguhnya dia sedang menuju kepada sebuah kehancuran, kebinasaan gitu. Bayangkan jika dalam ayat ini disebutkan orang yang Allah sesatkan gitu, Allah akan jadikan dadanya sempit dan juga sesak gitu, seolah-olah dia naik ke ka'annama yas'adu fis sama'. Yas'ad di sini menggunakan wazan yang bertasydid, jadi seolah-olah lebih dari kalimat biasa yas'ad, tapi yas'adu fis sama'. Jadi saya pernah membaca sebuah jurnal bahwa ketika perbedaan antara kadar oksigen di daerah dataran tinggi dan juga dataran rendah, bahwa di dataran tinggi itu kadar oksigennya lebih sedikit dibandingkan di dataran rendah. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini kita bisa bayangkan ketika orang yang diberikan kesesatan dia diberikan dadanya sesak dan juga sempit gitu, seolah-olah dia naik ke langit. Bisa dibayangkan ketika orang naik ke langit itu secara tidak langsung dia sedang mendekati sebuah kehancuran gitu. Bahwa dalam ayat ini juga disebutkan kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, oleh karena itu ayat ini membuktikan bahwa sesungguhnya keimanan kita itu adalah modal keselamatan bagi kita, modal kebahagiaan bagi kita. Dalam ayat lain disebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu merasa risau. Kalian adalah lebih tinggi derajatnya jika kalian beriman. Nah, dalam ayat lain juga disebutkan bahwa ketika kita memiliki modal iman, maka kita terbebas dari yang namanya kerugian gitu. Dalam surat Al-Asr misalnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang tidak termasuk orang yang rugi adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan juga saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Jadi sesungguhnya ketika kita pahami bahwa iman kita itu adalah merupakan sebuah modal yang sangat berharga bagi kita, yang Allah tidak berikan kepada semua orang, kita bersyukur jika dalam diri kita masih ada keimanan yang perlu kita rawat dan juga kita tingkatkan menjadi derajat takwa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan dan juga Allah berikan hidayah agar tetap ada keimanan dalam tubuh kita, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kufur, sifat-sifat yang bisa melemahkan iman kita, sifat-sifat yang bisa membuat iman kita ini menjadi goyah. Dan kita selalu berdoa sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam di atas agamamu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang disebutkan tadi menjadikan kita sadar bahwa keimanan kita ini sesungguhnya sangat berharga dan tidak Allah berikan kepada semua orang. Kita harus bersyukur Allah berikan hidayah keimanan ini, tidak Allah sesatkan, dan mudah-mudahan dengan keimanan ini bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.